Puji Tuhan, selamat malam bagi semua kita yang ada pada malam hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah bersama dan sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Bapa. Untuk kesempatan Engkau beri bagi kami malam hari ini, kami akan beribadah bersama. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah senantiasa Engkau memimpin kami dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersuka cita bersama. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pada malam hari ini, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita kembali pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami pada malam hari ini. Pujian penyembahan kami Tuhan, kami percaya menjadi kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati pendengaran kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita telah banyak memuji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang wanita. Dan tema saya malam hari ini adalah wanita penolong atau wanita perongrong. Nah, malam hari ini kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membacakannya dengan penuh iman. Firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat yang ke-23, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini biasanya saudara, perkataan firman Tuhan ini dibahas tentang pernikahan. Tetapi malam hari ini saya akan membahas bukan soal pernikahan, tetapi seorang wanita. Dari ayat yang ke-18 bagian B, firman Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Nah saudara, kata penolong dan kata perongrong, dua hal yang sangat berbeda jauh. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang perongrong. Perongrong adalah salah satu hal yang benar-benar hal yang membuat sakit hati Tuhan. Tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada keluarga kita. Apalagi seorang wanita yang sudah sebagai seorang ibu atau sudah menjadi seorang istri. Itu adalah salah satu perongrong. Ini merupakan dari salah satu ciri yang tidak taat, pemberontak, dan suka bersembunyi dari kesalahan. Dan yang berikut yaitu menyalahkan orang lain. Nah yang pertama, perongrong salah satu hal yang pertama yaitu tidak taat. Kita belajar daripada Ratu Wasti. Kita buka dalam kitab Ester pasal yang pertama ayat yang ke-12a. Kitab Ester pasal yang pertama ayat yang ke-12a, firman Tuhan. Tetapi kita baca yang mulai
mulai dari ayat yang ke-11. Firman Tuhan, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Di sini saudara, kalau kita melihat latar belakang dari kitab Ester, bagaimana khususnya kepada Ratu Wasti, dia adalah seorang istri raja, seorang istri kerajaan. Tetapi ketika dia sedang menikmati pestanya bersama teman-temannya, dia lupa bahwa dia adalah seorang istri. Dia lupa bahwa dia adalah seorang istri. Permintaan daripada suaminya ketika sedang melakukan perayaan. Ketika raja di sini dalam ayat yang ke-10, pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abagda, Setar dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Saudara, Ratu Wasti merupakan salah satu contoh wanita yang menolak titah dari raja. Yang merupakan salah satu contoh wanita yang tidak taat dengan suaminya. Ini adalah salah satu hal. Sehingga apa saudara? Dari hal ketidaktaatannya ini, seluruh raja-raja di negeri itu mengambil keputusan dan memberikan tanggapan bahwa kalau Ratu Wasti ini terus ada, itu akan menular. Benar apa tidak? Nah saudara, ini adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Saya rindu malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ratu Wasti adalah salah satu contoh wanita yang tidak taat. Kita tidak boleh mengambil hal ini saudara. Karena apa? Ini adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah yang berikut saudara, kita akan buka dalam pembacaan kita dari awal, tetapi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga bagian 6 pasal 3 ayat 6 bagian B. Atau ayat yang bagian 6 saja, yaitu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan sedap untuk dimakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, ketika ada seorang wanita perongrong, dia tidak taat. Nah hal ini akan menularkan kepada terlebih dahulu lingkungan keluarga. Yaitu apa? Kalau dia sudah menikah, terlebih khusus pada suaminya, itu akan menularkan. Sebuah ketidaktaatan itu akan menular mulai dari lingkup keluarga, mulai dari suami. Yaitu salah satunya apa? Membangkitkan. Contohnya dalam satu rumah tangga ada salah satu masalah yang sedang dihadapi. Suaminya pulang ke rumah, entah itu tidak mendapatkan penghasilan. Tetapi si wanita perongrong ini apa? Bukan memberikan semangat, tetapi semakin membuat lemah semangat suaminya ini. Itu adalah salah satu hal yang menularkan si suaminya ini untuk tidak ada semangat lagi. Nah, saudara, kita rindu malam hari ini, saya rindu malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menularkan hal-hal yang baik kepada orang sekitar, khususnya dalam rumah tangga sebagai wanita-wanita. Karena wanita diciptakan untuk apa? Diciptakan sebagai penolong. Katakan amin. Nah, saudara, hal yang kedua, dampak dari wanita perongrong ini adalah bersembunyi
ketika dia melakukan satu kesalahan, dia bersembunyi karena apa? Ada ketakutan di sana, betul? Nah, malam hari ini kita akan buka dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Nah, di sini saudara, karena sudah melakukan kesalahan. Ketika sudah melakukan kesalahan, di sana mulai ada rasa ketakutan. Seperti firman Tuhan kemarin ibadah raya kemarin, hamba Tuhan Pendeta Kawi berkata bahwa ada damai sejahtera yang hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Dan damai sejahtera itu tidak kita dapatkan di dunia ini. Damai sejahtera yang dari dunia itu hanya sementara. Bahkan kemarin sudah diberikan contoh bagaimana orang-orang yang penuh dengan ketenaran. Rupanya cantik, rupanya tampan, bahkan segala ketenaran, mempunyai banyak uang. Tetapi apa? Ada beberapa dari antara mereka bunuh diri. Karena apa? Tidak adanya damai sejahtera. Kenapa? Karena di sana sudah ada ketakutan. Tidak ada Yesus dalam dirinya. Tetapi malam hari ini saya percaya ketika saudara, khususnya para wanita-wanita Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana saja kamu berada, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jadilah wanita penolong. Amin. Nah, yang berikut, yang ketiga, wanita penolong yang ketiga yaitu suka membenarkan diri. Nah, ketika ada hal kesalahan yang dilakukan, terkadang karena takut, ya mungkin takut dimarahi suami, mungkin takut dimarahi mertua, orang tua, atau bahkan dari anak-anak, orang sekitar, sehingga mengalihkan pembicaraan dari hal kebenaran, mengalihkan dan membuat hal-hal berbagai banyak kata bohong. Betul? Jika malam hari ini masih ada yang seperti itu, mari bertobatlah, berubahlah. Firman Tuhan berkata, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua di sini saya akan membahas tentang bagaimana seorang penolong itu. Tadi kita telah membahas tentang wanita perongrong. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang wanita penolong. Wanita penolong adalah wanita yang sudah benar-benar mengenal Tuhan. Wanita atau perempuan adalah gambaran gereja Tuhan. Nah, dari pembacaan pokok kita tadi, khususnya ayat yang ke-18 bagian B. Firman Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata aku di sini adalah aku huruf besar, artinya Tuhan Allah. Dia akan menjadikan seorang penolong baginya. Baginya itu siapa? Yaitu kepada manusia pertama, itu si Adam. Dan Hawa adalah wanita pertama di dunia ini. Tapi saudara, kenapa penolong? Wanita dijadikan penolong. Penolong berarti apa? Lebih kuat daripada yang ditolong. Amin. Jadi apa? Kalau menjadi penolong, kita harus lebih kuat. Kuat dalam artian apa? Bukan hanya secara fisik. Memang perbedaan antara wanita dan laki-laki, ya jelas laki-laki lebih kuat secara fisik. Tetapi ketika kita menjadi wanita-wanitanya Tuhan, kita menjadi wanita-wanita yang hebat, kita berani duduk di kaki Tuhan, kita akan menjadi penopang bagi setiap suami-suami kita, bagi setiap pria kita. Amin. Dimanapun Anda berada, bahkan walaupun Anda belum menikah, persiapkan dirimu untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh bagaimana dia begitu taat.
Kalau wanita perongrong dia tidak taat atau pemberontak. Nah kalau wanita penolong dia wanita yang taat. Kita belajar dalam kitab Rut Fatsalnya yang pertama. Fatsalnya yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita baca dari ayat yang ke-14. Firman Tuhan, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Garis bawahi, tetapi Rut tetap berpaut padanya, tetap berpaut. Nah ayat yang kita lanjut saja ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini sangat jelas saudara bagaimana seorang tokoh yaitu Rut. Dia adalah seorang wanita Moab. Dia seorang wanita Moab, negara asing. Yang sebenarnya negara yang bangsa yang sudah dikutuk oleh Tuhan oleh karena segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi karena sebuah ketaatannya, dia taat kepada mertuanya. Bahkan dia mau menurut kepada mertuanya. Dia mau menjadi penolong bagi mertuanya. Hai wanita-wanita yang di rumah, dimanapun Anda berada. Adakah engkau seperti sikap Rut? Mari saudara, saya rindu kita menjadi wanita-wanita penolong untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah yang berikut kita akan belajar dengan wanita yang kedua. Itu dalam 1 Samuel Fatsal yang pertama ayat yang ke-10 dan ayat 12 sampai 16. Yaitu yang pertama tadi Rut, yang kedua adalah Hana. Kita tahu bersama bagaimana Hana adalah seorang wanita dari bangsa, yaitu orang ini dari seorang Efraim, dari suaminya Elkana yang mempunyai 2 istri. Tetapi Hana belum mempunyai anak. Istri yang kedua adalah Penina. Nah saudara, dalam satu rumah tangga bagaimana si Hana ini terus diremehkan, terus difitnah. Karena apa? Kalau zaman dahulu kala seorang istri yang tidak mempunyai anak itu merupakan aib yang sangat besar. Itu harus dibuang, sangat diremehkan. Tetapi apa saudara yang dilakukan oleh Hana? Berhari-hari dia terus dipojokkan oleh si Penina. Tetapi ada hal yang dia lakukan yang perlu kita pelajari. Kita baca dalam 1 Samuel Fatsal yang pertama ayat yang ke-10 firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 firman Tuhan. Ketika perempuan itu garis bawahi terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat ke-14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Terkadang saudara, dalam satu rumah tangga ada hal yang diperhadapkan dalam hidup kita dan membuat hati kita sangat pedih. Bahkan di hari-hari ini adanya virus corona membuat kita tertekan jauh, membuat kita sangat jatuh, membuat kita semakin jatuh, semakin dalam. Tetapi satu hal malam hari ini kita belajar dari satu tokoh yaitu Hana. Ada satu hal yang dia lakukan yaitu dia duduk di kaki Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan meminta kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga apa saudara? Dia terus menerus dalam ayat yang ke-12, dia terus menerus berdoa. Adakah malam hari ini engkau masih berdoa saudara? Kalau sudah mulai lupa, sudah mulai lalai, mari bangkitkan semangatku, amin. Bangkitkan semangatmu dimanapun Anda berada, karena apa? Kamu adalah wanita penolong, kamu adalah tiang penopang. Oke, malam hari ini kita akan lebih lagi. Jadi di posisi manakah kamu saat ini? Wanita perongrong atau wanita penolong? Tetapi malam hari ini kita telah belajar bersama-sama kita untuk tetap berpaut, taat, terus berdoa kepada Tuhan. Karena wanita diciptakan menjadi penolong dalam keluarga. Dan penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Dan kuasa Roh Kudus akan terus memampukan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Dan firman Tuhan saya percaya malam hari ini akan meneguhkan setiap kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan itu tidak lalu begitu saja. Dan kita renungkan untuk setiap kata demi kata, setiap perkataan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan terus menjadi penolong bagi setiap kita. Haleluya, bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak akan pernah terbatas bagi setiap masing-masing kita. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap perkataan firman Tuhan itu tidak akan lalu begitu saja. Itu boleh masuk dan tertanam dalam setiap tanah hati. Dan setiap tanah-tanah hati itu boleh ditaburkan dengan benih-benih firman-Mu. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang telah ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan pertumbuhan. Biarlah benih-benih itu boleh berakar yang kuat dalam setiap tanah-tanah hati. Kami percaya setiap umat-umat Tuhan, khususnya para wanita yang ada, akan terus menjadi wanita-wanita penolong untuk kemuliaan nama-Mu, akan terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam menjalankan rumah tangga, mendidik anak, bahkan menjalankan rumah tangga, bahkan setiap mereka Tuhan, para wanita yang ada dimanapun berada, kami percaya mereka akan terus menjadi penolong, tiang-tiang penolong bagi gereja-gereja Tuhan. Bahkan setiap keluarga-keluarga mereka boleh menjadi kekuatan untuk setiap suami-suami mereka, menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak mereka, bahkan orang-orang tua mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kembalikan urapan yang baru kepada hamba-Mu. Biarlah hikmat otoritas Allah terus mengurapi. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, tidak lupa untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ya Bapa, kami percaya setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik jemaat GPD Tabanan dimanapun berada, bahkan setiap mereka kami percaya tidak kebetulan membaca, melihat, mendengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjamah, bahkan setiap mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan iman, kelemahan tubuh, mereka boleh dikuatkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena Engkaulah Tuhan Allah Roh Kudus yang sumber perlindungan, sumber penolong bagi setiap umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus mengurapi setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, biarlah Engkau menghadapkan wajah-Mu secara pribadi bagi setiap masing-masing pribadi umat-umat-Mu. Biarlah damai sejahtera, sukacita Allah terus menyertai kehidupan setiap umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami akan menutup ibadah kami, ibadah wanita malam hari ini di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin.